Selamat siang saudaraku dan shalom. Dan hari ini kita bertemu kembali sebentar. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masih bisa berdiri saat ini. Kita masih bisa melakukan aktivitas pada hari ini. Itu adalah semua kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mari saat ini kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah kasih karunia ada di dalam diri kita. Dan biarlah kita mau belajar. Kita mau mengenal Tuhan Yesus Allah kita lebih dekat lagi. Supaya kita mengetahui rencana apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita mau fokus. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan
Engkau Allah yang hidup, dan kami percaya itu, Tuhan. Engkau Allah yang bukan mati, Tuhan, tapi Engkau Allah yang bangkit, hidup, dan menyertai kami, Tuhan, sampai sekarang ini, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, segala apapun yang kami lakukan, Engkau tahu, Engkau mengerti, Tuhan. Biarlah Engkau mengetahui isi hati kami. Engkau menuntun kami ke jalan yang benar. Engkau melindungi kami, Engkau menaungi kami dengan kepak sayap-Mu, Bapa. Biarlah kami saat ini hidup di dalam dunia yang masih dalam dunia yang kacau ini, Tuhan. Kami percaya Engkau akan melindungi kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, jika kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami, Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu, Engkau akan melindungi kami. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan ada bersama kami. Dan biarlah kami hidup di dalam rencana-Mu hidup. Kami hidup di dalam rencana-Mu, dan kami hidup di dalam firman-Mu. Dan terima kasih, Bapa. Biarlah hari ini, siang ini, Tuhan, kami mau belajar sedikit tentang firman-Mu, Tuhan. Biarlah sebentar hamba menyampaikannya dengan kalimat yang dapat dimengerti, dengan kalimat yang mudah dimengerti. Biar saat ini yang mendengar dan mengerti jelas tentang apa yang hamba sampaikan tentang firman-Mu. Dan terima kasih, urapi kami, Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi saat ini saudara-saudara yang melihat dimanapun mereka berada. Dan terima kasih, Yesus, kami percaya Engkau Allah yang hidup, Roh Kudus-Mu ada selalu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, saudaraku. Sekali lagi shalom, dan biarlah hari ini kita dipertemukan kembali di dalam sharing firman pada siang hari ini. Dan tadi kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kita naikkan dengan ketulusan hati kita. Mungkin suara kita kurang bagus, ataupun nada kita masih ada yang fales, tapi biarlah Tuhan tahu saat kita memuji dan menyembah nama Tuhan, kita benar-benar memberikan hati kita memberikan suara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah saat ini, siang ini, kita mau belajar tentang sedikit firman Tuhan. Dan biarlah di dalam 15 menit ini, 10 menit ini, kita mau fokus kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat tertanam di dalam hati dan dapat dilakukan di kehidupan saudara-saudara saat ini. Dan hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, kita adalah anak Tuhan, kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak Tuhan Yesus. Maka dari itu, jika kita memiliki Bapa, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Allah, kita harus memiliki sifat-sifat Kristus. Kita harus juga memiliki karakter-karakter dari Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu, kita saat ini yang masih melihat, pastilah kita masih hidup dan kita masih ada di dalam dunia ini. Dan kita tahu saat ini bahwa dunia ini semakin lama semakin kacau. Dunia ini semakin lama semakin rusak. Bukan hanya alamnya saja, tetapi manusia-manusianya juga semakin lama semakin rusak. Dan mungkin sudah dari zaman dahulu ya, bahwa manusia itu saat jatuh ke dalam dosa, sudah banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Tetapi di dalam semakin tahun, semakin bumi semakin tua, terus kemudian banyak hal-hal yang terjadi, banyak perusakan-perusakan yang terjadi, ada bencana alam atau apapun. Itu kalau alam. Untuk manusia banyak moralitas yang semakin tidak baik, banyak ketidakpedulian di antara sesama. Maka dari itu, kita sebagai orang Kristen, kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena di firman Tuhan dikatakan juga bahwa akhir zaman, termasuk sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang jatuh
ke dalam dosa. Ataupun banyak sekali orang-orang memiliki sifat yang sangat tidak disukai dari Tuhan, yang tidak mencerminkan, yaitu anak-anak Allah. Dan kita mau baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Sebetulnya perikop ini dari ayat 1 sampai ke 9, yaitu tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Tetapi kita mau baca ayat 1 sampai 5 saja. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jika kita melihat firman Tuhan pada perikop ini, bahwa semua hal, semua karakter yang jelek ada yang menjadi mencintai diri sendiri. Sebetulnya kita juga ya, kadang kita egois, terkadang kita tidak care sama orang lain, lebih mementingkan diri sendiri, karena sebelumnya dikatakan bahwa saat ini adalah masa yang sukar, dan kita tahu endemi ini masih berjalan sampai saat ini, dan banyak sekali orang-orang, manusia-manusia yang mempunyai ataupun mempunyai pekerjaan, mempunyai usaha itu pada lagi merangkak, pada lagi membangun kembali, karena pada saat endemi kemarin itu banyak sekali ekonomi ini tidak baik, ataupun banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Maka dari itu mungkin banyak juga orang yang mengalami kesukaran. Maka dari itu ini adalah salah satu di mana akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman akan terjadi. Dan akhirnya karakter-karakter manusia yang jelek pastilah muncul, mencintai diri sendiri, karena dengan instingnya bertahan hidup, pasti mereka ingin bertahan hidup dong. Kita ingin bertahan hidup, manusia ingin bertahan hidup, tetapi dengan cara-cara yang tidak baik, menjadi hamba uang, terus mencintai diri sendiri, dan juga ada yang dikatakan menyombongkan diri, mungkin ingin mendapat pengakuan banyak. Teman-teman bisa baca seluruh perikop ini, hal-hal yang tidak baik ada di dalam firman ini, ayat ini. Apalagi orang yang berontak terhadap orang tua. Teman-teman juga mungkin ada yang beberapa mendengar berita bahwa anak membunuh orang tua barusan, atau sekitar kemarin ya, saya melihat di salah satu feed di Facebook beritanya, kan saya juga minta Facebook, Instagram, dan lain-lain lah di media sosial. Tapi waktu itu saya membuka di Facebook bahwa ada di luar negeri, bukan di Indonesia, di luar negeri, ada seorang anak yang membunuh ayahnya karena ada bisikan, atau ada bisikan lah, yang nyuruh pacarnya untuk membunuh ayahnya. Karena apa? Karena sebetulnya ayah saya ini sayang perhatian sama anaknya, tetapi anak ini bilang karena ayah ini nggak punya waktu buat dia. Jadi intinya seperti itu ya, terus dia membunuh ayahnya. Banyak sekali hal-hal yang mungkin di luar nalar kita ya, bagaimana seorang anak membunuh orang tuanya, padahal orang tuanya pasti memelihara dari bayi sampai besar. Dan juga tidak mempedulikan agama. Kalau di dalam bahasa Jawa diterjemahin bahwa ora meduli marang pangibadah, yaitu tidak peduli lagi tentang ibadah ataupun tidak beribadah. Karena kita tahu di dalam 2 tahun 3 tahun terakhir ibadah di gereja dilakukan streaming. Jadi mungkin sudah nyaman di rumah, sudah
kalau kata anak muda PW, posisi enak di rumah. Jadi ada aja alasannya untuk tidak datang ke gereja, padahal sehat, padahal tidak terkena penyakit. Oke lah kalau mungkin punya penyakit, punya sakit, dan memang tidak diperbolehkan ke gereja karena sakit, it's okay kita streaming. Tapi kalau saat ini di dalam kondisi sekarang ini yang sudah, puji Tuhan, sudah tidak terlalu bencana, tidak terlalu hebat seperti yang kemarin diperbolehkan untuk beribadah gereja, beribadahlah. Dan kita tahu bahwa ibadah adalah kita bersekutu, kita memberi kekuatan kepada jemaat-jemaat yang lain, kepada teman-teman yang lain. Kita bertemu, bersaling sapa, dan kita memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat gereja. Dan maka dari itu, beribadahlah selama masih bisa ibadah. Karena mungkin saat ini juga banyak sekali yang rindu untuk datang ke gereja karena mungkin tidak bisa beribadah. Mungkin saat ini di Ukraina yang masih ada perang, ataupun dimanapun saya tidak tahu tempatnya, yang sangat rindu pergi ke gereja tapi tidak dapat. Maka dari itu, teman-teman saudara yang masih sehat, yang masih mempunyai badan yang kuat, beribadahlah ke gereja, ataupun teman-teman mempunyai komunitas dan mempunyai hari-hari atau hari yang mempunyai pertemuan, datanglah, beribadahlah untuk saling mendukung, saling memberi semangat, motivasi. Di tempat itu juga memuliakan dan memuji nama Tuhan. Itu adalah suatu hal yang baik, dan itu adalah perintah Tuhan untuk supaya kita beribadah. Tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, dan lebih menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak sekali, bukan hanya seksualitas di dalam hawa nafsu. Hawa nafsu untuk mendapatkan mungkin jabatan yang tinggi, dan mendapatkannya jabatan itu dengan cara yang tidak baik. Hawa nafsu untuk memiliki suatu barang padahal kondisi kita, ekonomi kita tidak baik. Jadi bisa saja melakukan kejahatan dengan mencuri, dengan merampok, dan apapun. Dan kita tahu perilaku ini, karakter ini ada di zaman sekarang, ada di zaman saat ini. Mungkin kalau teman-teman baca perikop selanjutnya atau ayat selanjutnya, bahwa zaman dahulu pada waktu zaman Musa juga ada karakter-karakter seperti yang dikatakan pada ayat-ayat ini. Tetapi zaman sekarang ini semakin banyak orang seperti itu, yang tidak mengasihi orang lain, yang sudah tidak ada cinta kasih, berdamai dengan orang lain, dan suka mengkhianat dan menjadi hamba uang. Karena hari-hari ini adalah hari yang sukar. Tetapi sebagai anak Tuhan, tetapi sebagai orang Kristen yang tahu tentang firman Tuhan, bukan hanya orang Kristen KTP, tapi benar-benar yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tidak seharusnya kita hidup dengan mempunyai karakter seperti demikian. Mari kita bandingkan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Tetapi kita mau baca ayat 7 sampai 9 saja. Dengan judul Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Sekalian 10 dan 11. Layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hidup orang Kristen bisa menguasai diri.
Setelah bisa menguasai diri, kita menjadi tenang. Supaya apa sih? Supaya kita bisa berdoa. Jikalau kita orangnya bahasa Jawanya gerusa-gerusu, tidak tenang, masih keburu-buru dalam hal apapun, tidak tenang, terus tidak bisa menguasai diri, apa-apa sudah marah, apa-apa sudah bingung, apa-apa sudah negative thinking, itu adalah suatu karakter. Saat kita mau datang kepada Tuhan, saat kita mau berdoa, itu pastilah tidak kusuk, tidak tulus. Karena di dalam kondisi tersebut, kita tidak mempunyai ketenangan dalam menghadap dalam Tuhan. Kita menghadap ke Tuhan di dalam doa. Dan marilah saat ini teman-teman belajar untuk menguasai diri. Belajar untuk tenang menghadapi segala sesuatu. Ya, tahu. Mungkin keadaan kita sudah terpepet dengan masalah. Terpepet hutang, terpepet mungkin ekonomi, terpepet mungkin suatu hal yang sangat buruk sampai kita mungkin terancam nyawa kita. Tetapi tetaplah tenang di dalam Tuhan supaya kita tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Karena jika kita tidak tenang, tidak menguasai diri kita, pastilah apapun sebetulnya yang kita kerjakan tidaklah menjadi baik. Pasti ada saja yang tidak sempurna, yang tidak bagus jika kita tidak mempunyai ketenangan, jika kita tidak menguasai diri kita. Ayo saat ini teman-teman belajarlah menguasai diri supaya kita dapat berdoa, supaya kita dapat menguasai diri, supaya kita dapat datang kepada Tuhan. Berdoa adalah nafas hidup kita sebagai orang Kristen. Doa adalah nafas hidup kita sebagai kita jalur komunikasi kita dengan Tuhan. Jikalau kita tidak berdoa, jikalau kita tidak menghadap kepada Tuhan, bagaimana kita tahu karakter Allah seperti apa? Bagaimana kita tahu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Mustahil jika seseorang tidak pernah berdoa, dia bisa berlaku, mempunyai karakter yang baik, dan pastinya mempunyai buah yang baik di dalam kehidupan dia. Mustahil tidak ada seperti itu. Mungkin dia baik, tetapi dia tidak tulus. Mungkin dia baik, tapi cuma di hadapan manusia. Karena dia tidak berdoa. Berdoalah kepada Tuhan, jalin komunikasi dengan Tuhan. Kasihilah seorang yang lain dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Saat ini juga banyak orang yang seperti saya tadi bilang, mengasihi tetapi dengan tidak tulus hati. Mengasihi dengan mungkin ada embel-embel, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pujian, ataupun ingin mendapatkan timbal balik. Kasih yang tulus mencerminkan kasih Tuhan kepada kita. Dan kita mau belajar bahwa kita mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, dengan tidak ada motivasi untuk memperkaya diri kita, untuk motivasi untuk menguntungkan diri kita. Biarlah kita mengasihi seorang yang lain dengan supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin kita bisa ngomong baik di depan orang, tetapi di belakangnya kita bisa menjelekkan, menggosipkan mereka. Maka dari itu kita mau belajar bahwa kasih itu adalah menutupi segala dosa. Maka dari itu mengasihilah orang dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, layanilah Tuhan dengan segenap hati kita. Saat kita bisa melayani Tuhan dengan baik, maka kita juga bisa melayani orang, melayani saudara kita juga dengan baik. Mungkin bisa juga melayani orang dengan baik, tetapi kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Itu palsu. Melayani orang karena ingin mendapatkan sesuatu, melayani orang karena ingin motivasi yang menguntungkan diri sendiri. Tetapi saat ini milikilah motivasi yang benar di hadapan Tuhan dan juga dengan saudara-saudara di sekitar kita. Biarlah yang kita layani, kita melayani dengan kerendahan hati, melayani bukan sebagai bos, tapi melayani sebagai hamba, yang benar-benar hamba, melayani Tuhan
dan melayani saudara-saudara di sekitar kita. Mari saat ini kita mau undang Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita untuk melembutkan hati kita, supaya jika kita tidak mempunyai hati yang lembut, jikalau kita tidak mempunyai kerendahan hati, kita tidak akan bisa melayani orang lain. Mustahil untuk melayani orang lain. Maka dari itu, Tuhan lembutkanlah hatiku, supaya aku dapat melayani Engkau dan melayani saudara-saudara. Jauhi karakter yang tidak baik. Walaupun teman-teman mengalami kesukaran, teman-teman mengalami hal yang mungkin susah sekali di dalam kehidupan teman-teman, tapi kita mau belajar bahwa segala sesuatu itu sudah direncanakan oleh Tuhan, asal kita mau tetap berpegang teguh terhadap Tuhan. Kita mau tetap mempunyai karakter Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu kita mau dapat menguasai diri, kita tetap menjadi tenang supaya kita dapat berkomunikasi kepada Tuhan, kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh terhadap orang di sekitar kita, dan layanilah Tuhan sehingga kita dapat melayani orang dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang tidak sempurna. Mungkin saat ini kami masih sedikit-sedikit memiliki karakter yang tidak baik. Tapi kami Tuhan mau menghilangkan sedikit-sedikit itu, supaya kami bisa berada, bisa berkomunikasi melalui doa dengan Engkau. Kami ingin menjadi manusia yang menjadi tenang, yang mempunyai karakter yang tenang saat menghadapi apapun. Kami ingin dapat menguasai diri kami, supaya apapun yang kami kerjakan dapat berjalan dengan baik, dan yang pasti kami ingin pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau lembutkan hati kami saat ini, supaya kami dapat melayani Engkau, melayani sesama kami dengan kerendahan hati, yang melayani benar-benar menjadi hamba, bukan menjadi bos, tapi menjadi hamba yang setia dalam apapun, dalam pekerjaan apapun yang kami lakukan. Dan biarlah kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan tetap terus bekerja di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur buat semuanya, kami bersyukur buat hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat dan Bebas kami. Amin. Selamat siang, Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.